Duet Anies Ahaye di Pilpres 2024. Kalau kita bicara pemilu ya, itu bicara dua hal. Pendekatan kita itu teori tiket atau teori elektabilitas begitu. Jadi banyak orang yang nggak punya elektabilitas begitu ya. Ya pemain kelas seri B lah kalau istilah saya begitu. Tetapi karena punya tiket dia bisa turun ke gelanggang. Tetapi orang punya elektabilitas, punya pandangan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, itu karena tidak punya tiket akhirnya tidak bisa turun. Itu makanya saya katakan yang paling penting kemudian hari ini harusnya kita perjuangkan karena masih ada waktu adalah melonggarkan PT 20% tuh. Kalau tidak bisa menolkannya begitu. Karena di lapangan hari ini banyak sekali di pemain-pemain kelas bintang begitu. Ya ada Mas Anies, Mas Ahaye, Sandi begitu, Ridwan Kamil, Ganjar dan lain-lain begitu. Erick Thohir, bahasa Inggrisnya bagus-bagus, lulusan luar negeri, perspektifnya soal Indonesia masa depan juga ya sangat luar biasa begitu. Tetapi terkendala karena soal presidensial threshold itu. Jadi itu yang jauh lebih penting menurut saya harus kita perjuangkan. Yang kedua itu tadi soal penundaan pemilu dan lain segala macam nih. Beberapa waktu belakangan ini kan semakin keras lagi tuh. Bahkan mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling keras nih soal penundaan pemilu ini ya. Jadi ini harus kita tolak nih. Seperti tidak ada lagi saja begitu loh pemimpin apa yang bisa menggantikan Pak Jokowi begitu. Ini kan negara besar 270 juta begitu. Masa nggak ada sih? Jadi itu narasi-narasi yang nggak tepat tuh. Nggak ada lagi yang lebih baik dari Pak Jokowi katanya. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Hoirul Umam memberikan analisisnya kekuatan politik saat Pilpres 2024. Targetnya tentu kami ingin kembali menjadi partai papan atas. Pemerintahan berikutnya itu adalah seorang pemimpin yang baik dan benar. Harus itu dilakukan. Agar kesinambungan ya. Jadi Mas Ahaye ini akan siap misalnya menjadi bridging generasi antara generasi Ox ya dengan generasi A milenial. Kami juga tidak hanya fokus pada bagaimana bisa sukses dalam Pilpres, tapi juga sukses dalam pemilihan anggota legislatif. Meskipun bisa, tapi itu kesan politik itu arogan, seolah-olah bisa menghadapi semuanya. Saya kira itu tidak baik. Saya pikir tidak seperti itu ya. Itu salah orang berpendapat seperti itu. Saya tidak bisa menyalahkan pendapat orang, tetapi saya yang tahu apa yang saya jalani saat ini. Jadi apapun yang beliau lakukan, itu kemudian orang akan menebak-nebak dan berpikir, Pak JK ini mau kemana ceritanya? Tapi bagi saya tidak ingin kehilangan fokus. Saya mendapatkan amanah dari para pemilik suara yang sah Partai Demokrat untuk memimpin partai ini. Presiden berikutnya adalah presiden yang mampu untuk menjaga kontinuitas pembangunan yang sudah diawali dan berhasil sukses dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun Mas Ahaye sebagai satu-satunya tokoh ya dari generasi milenial yang menjadi ketum parpol yaitu Partai Demokrat, dan Partai Demokrat ini sendiri punya pengalaman. Nasdem secara kontinu berbicara dengan Presiden. Berbicara terus-menerus untuk mencari capres 2024. Untuk menghasilkan pemimpin yang mampu melaksanakan kontinuitas pembangunan nasional. Setiap zaman, setiap masa itu punya tantangannya sendiri begitu dia. Dan kita Indonesia ini tidak kekurangan calon-calon pemimpinnya, termasuk ini tadi Anies Ahaye tadi yang Rehan bilang. Jadi elektabilitas Mas Ahaye punya, tiket punya begitu dia. Jadi perspektif, pandangan, gagasan, nilai-nilai begitu. Soal bangsa ini juga mau dibawa kemana beliau punya begitu. Jadi kalau kita kader Partai Demokrat ya itu kita menjagokan ketum kita begitu. Duet Anies Ahaye di Pilpres 2024. SBY dan JK turun godot. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Hoirul Umam memberikan analisisnya kekuatan politik saat Pilpres 2024. Menurut dia, duet SBY JK bakal turun tangan membantu pasangan sebagai duet perubahan Indonesia, yakni Anies Baswedan Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono. Hoirul mengatakan duet SBY JK akan membantu sebagai total pasangan. Hoirul mengatakan duet SBY JK akan membantu secara total pasangan capres tersebut. Anies Ahaye bisa mengeklaim koalisinya sebagai duet perubahan. Kata Hoirul di Jakarta Rabu 13 April. Dia menilai koalisi keduanya dapat mengulang kemenangan SBY JK pada pemilu 2004 silam. Jika keduanya berkoalisi, maka ada dua tokoh politik besar yang menjadi joiner force,
yakni SBY selaku ayah dari AHY dan JK yang merupakan mentor politik Anies Baswedan. Jika duet ini digarap dengan baik, bisa saja duet Anies AHY mengulang kemenangan SBY JK sebagaimana terjadi di pemilu 2004, begitulah katanya. Jika keduanya berkoalisi, maka Partai Demokrat akan menjadi sponsor utama yang membentuk 20% presidential threshold. Menurut dia, tokoh partai yang memiliki elektabilitas dan mesin politik memadai hanya dua, yakni Prabowo dari Gerindra dan AHY, kecuali PDIP yang bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres sendiri, begitulah ujarnya. Baru-baru ini BBP resmi mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jadi rata-rata nama yang selalu muncul dalam survei itu kan sebenarnya all Jokowi's men. Nah, Anies dan AHY adalah non-koalisi itu semua. Makanya kemudian orang menyangka ini cocok, punya chemistry dan seterusnya. Yang kedua adalah hal yang terkait dengan sifatnya normatif ya. Johnson misalnya menyebutkan bahwa banyaklah putra-putri negara ini yang punya kapasitas, punya kompetensi, tapi terganjal dengan persoalan threshold yang 20%. Kalau bicara soal basis kognitif, memang begitu banyak anak muda yang sepertinya juga punya potensi. Itu yang normatif ya. Dari segi sudut pandang manapun, pastinya yang muncul dalam survei adalah mereka yang memang rata-rata punya kapasitas dan layak jual sebenarnya dalam politik. Tapi yang ketiga ini, soal yang realistis ini adalah jalan terjal sebenarnya. Bukan hanya bagi Anies yang tidak punya partai, tapi juga bagi AHY yang sampai saat ini misalnya partainya itu tidak bisa mengusung sendiri. Seperti PDIP yang itu mewajibkan harus mencari minimal 2 partai politik lain sebagai partner koalisi 2024 yang akan datang. Nah yang terakhir ini, sekalipun misalnya AHY ketua umum punya elektabilitas, kalau tidak punya partner koalisi, sekalipun cocok misalnya dengan Anies dalam berbagai chemistry, tapi karena pertimbangan-pertimbangan realistis, bisa saja misalnya di end of the day-nya, AHY dan Demokrat tidak dengan Anies, tapi dengan orang yang bisa membawa 2 partai untuk bisa maju di Pilpres 2024. Di situ bisa nama Erlangga, di situ juga bisa ada nama Mohaimin Iskandar, yang relatifly juga adalah ketua umum yang juga punya potensi diusung 2024. Jadi dibaca secara umum, basis normatif ini dikalahkan pada hal taktis pragmatis, kebutuhan realistis yang terkait dengan bagaimana bisa mendaftarkan ke KPU ambang batas 20%. Nah, disitulah kemudian bangunan berargumen argumentasi tentang kapasitas, kompetensi, putra-putri terbaik akan hilang begitu saja, digantikan dengan kebutuhan-kebutuhan realistis. Akhirnya, siapapun teman yang mau maju bersama, yang penting bisa mendaftarkan ke KPU, itulah yang sepertinya akan menjadi pilihan dari Demokrat dan AHY ke depan. Jadi kalau dibaca rata-rata, Bang Jansen ini hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi cukup optimis karena AHY ketua umum partai dan punya elektabilitas muncul di survei, tapi pada saat yang bersamaan, ambang batas presiden 20% adalah tembok tebal yang menyulitkan AHY dan siapapun yang partainya tidak terlampau kuat untuk bisa mendaftarkan di KPU di masa yang akan datang. Itu yang sebenarnya ya saya tangkap secara umum. Makanya memang partai-partai menengah ke bawah ini memang berdarah-darah untuk bisa maju di Pilpres 2024 ya Rayhan. Tidak seindah yang sering kita bayangkan dalam berbagai teman survei, diskusi-diskusi media ataupun talk show yang hampir setiap hari kita lakukan semacam ini. Ini baru Maret 2022, masih ada sampai dengan akhir tahun ini, bahkan di awal tahun depan. Yang jelas harus semakin hari semakin tajam pendekatannya. Nah ini yang terus kita lakukan. Kalau kemudian di sana sini muncul deklarasi capres atau pasangan-pasangan, saya sih menyambut baik saja ya, karena itu adalah aspirasi publik, aspirasi masyarakat. Tidak bisa dicegah atau dihentikan. Inilah demokrasi kita. Rasanya itu sesuatu yang sehat-sehat saja. Tetapi sekali lagi, suasananya masih sangat cair, dan tentunya kita harus ikuti terus perkembangannya dari bulan ke bulan sampai dengan nanti tahun 2023 depan.